kembali lagi tidak bersekolah, itu sedih lah ya. Kami tidak tahu seperti apa. Tapi tadi saya punya suami bilang, jangan lupa beli toilet roll. Jangan lupa beli toilet roll. Ini ibu ini masa dia bilang tertengok lah bokep tetangga. Aduh, ini dia ini. Jadi ini ibu yang lagi viral nih teman-teman. Ya. Aduh kacau. Oke, jadi jumpa lagi dengan saya Carol. Saya sampai lupa perkenalkan karena asik nonton ini. Jumpa lagi dengan saya Carol di Escape to UK ya. Saya harap teman-teman sehat, saya juga sehat. Nah teman-teman, saya hari ini saya sebelum jauh lagi ibu ini sebelum telat mengkomen, saya tidak mengkomen ibu ini, tidak sama sekali. Tetapi ini saya dapat kiriman dari kurang lebih ada 6 teman yang forward ibu ini ke saya, dan ada beberapa teman diantaranya yang tanya tentang new normal di sini seperti bagaimana lah ya teman-teman. Jadi itulah yang saya mau bahas atau yang mau share dengan teman-teman. Saya mulai berangkat dari bulan Maret karena saat ini anak-anak tidak mengalami new normal untuk di sekolah. Mereka sudah libur pada saat new normal diberlakukan lah ya. Jadi mereka akan kembali ke sekolah bulan September, dan itu pada saat itulah baru saya bisa katakan new normal seperti apa. Saya bisa share apa yang harus kami lakukan nanti. Tapi saya mulai berbicara dengan teman-teman kembali ke 4 bulan lalu pada saat bulan Maret lah ya, awal-awalnya kami mulai lockdown. Nah jadi 2 minggu sebelum lockdown kami sudah mendengar isu-isu akan lockdown ya. Jadi pada saat jemput anak itu pasti ibu-ibu sudah gosip gosip satu sama lain, kayaknya nanti akan sekolah ditutup seperti itu. Jadi itu 2 minggu sebelumnya lah ya. Jadi seminggu kemudian pada saat hari Senin saya punya anak pulang dengan bawa dokumen setebal begini. Nah itu berisi materi selama 1 semester. Jadi ternyata 2 minggu sebelum lockdown itu ibu guru-gurunya, saya mata lihat keluar karena orang ada jalan. 2 minggu sebelum lockdown itu guru-gurunya sudah mempersiapkan materi untuk anak-anak 1 semester yang anak-anak harus bawa pulang supaya bisa belajar dengan orang tua di rumah. Nah teman-teman, jadi setelah anak saya dapat dokumen itu hari Senin lah ya. Hari Selasa saya punya suami bilang, wow ini sudah tidak benar ini, masalahnya sudah serius, tetapi dari pemerintah masih lambat mengambil keputusan saat itulah ya untuk lockdown. Jadi saya punya suami mengambil keputusan untuk kami bertiga harus isolasi ya, self isolation waktu itu. Jadi hari Rabu saya telepon ke sekolahnya anak saya bilang minta maaf kami mengisolasi diri kami, jadi Alicia saya tidak kirim dia ke sekolah. Terus ya dari sekolah fine, mereka tidak maksudnya tidak ada alasan kau harus kirim surat atau harus berbicara atau dokter apa semua, tidak ada. Jadi mereka oke. Kemudian saya punya suami itu key workers, dia seperti, maksudnya kalau teman-teman tahu perawat, dokter, dia bukan perawat dokter, dia kerja di pemerintah tapi dia bagian key workernya. Jadi key workers, jadi dia harus tetap ke kantor. Sementara saya ibu rumah tangga, saya juga mahasiswa. Jadi pada saat itu saya masih tetap berkuliah, tetap
Tapi kita bisa mengambil keputusan untuk ke kampus atau tidak. Jadi saya pun karena sudah mengambil keputusan isolasi, kami isolasi. Saya tidak ke kampus, saya telepon dan mereka sangat mengerti. Suami saya, dia harus pergi ke kantor, tapi setelah lockdown itu dia hanya kerja seminggu, kemudian dia off. Karena rencana awal itu awal April kami sudah ada di Indonesia lah ya, jadi dia sudah booking cuti. Jadi waktu kami tidak jadi berangkat ke Indonesia karena pandemik ini, dia mengambil keputusan untuk tetap ambil cuti seperti itulah ya. Jadi tetap di rumah. So setelah saya punya anak isolasi, kami mulai melanjutkan sekolah di rumah. Jadi sekolah di rumah itu kadang-kadang kami harus gunakan online, tetapi bukan tatap muka dengan guru online-nya. Itu tuh karena selain materi yang dikasih dengan paper, dengan kertas, dia juga ada materi online yang bisa kita gunakan. Tetapi karena materi itu kita bisa buka kapan saja lah ya, tidak ada peraturan harus jam berapa, tidak ada tatap muka dengan guru seperti itu. Dan itu sangat menarik ya, anak saya suka lah ya. Itu seperti ada game untuk bahasa, untuk matematika, jadi itu sangat menarik. Dan di waktu-waktu tertentu pada saat dia online untuk main game itu seperti matematika, cepat-cepatan menghitung matematika, perkalian, tambahan, pembagian, seperti itu. Nah pada saat dia online ternyata teman-temannya juga ada, teman-teman kelasnya juga ada, jadi mereka bisa taruhan siapa yang menghitung cepat ya. Jadi seperti itu kami punya sekolah di rumah. Sebentar saya bicara terlama ya, mulut kering. Teh juga sudah dingin ya. Jadi tidak ada tatap muka. Kami tidak ada tatap muka, dan itulah yang kami lakukan. Saya menemani dia di 1 minggu pertama, dan selanjutnya dadinya yang selanjutnya lain di materi yang berat-berat itu dadinya lah yang dadinya yang tangani. Jadi selama 1 bulan di bulan April itu dan bulan Mei saat dadinya harus kembali kerja, jadi kami bagi-bagi waktu lah untuk temani dia. Tidak ada peraturan untuk menggunakan baju seragam, tetapi kami menganjurkan atau meminta kepada anak kami untuk pada saat kami punya pada saat kami punya kelas, tidak ada online kelas lah ya, jadi kami hanya di rumah sama-sama dengan dia seperti ini. Kau harus pakai baju seragam, dan itu kami lakukan hanya sejam sehari, tapi rutin setiap saat, rutin setiap hari, kecuali hari Sabtu Minggu tidak ada. Liburan Paskah juga saat itu kan ada liburan Paskah, kami tidak lakukan apa-apa, pokoknya hanya yang waktu sekolah saja seperti itu. Dan kami cepat menyelesaikan materi itu karena mungkin benar-benar di rumah tenang dan dia menghitung, kami membimbing dia. Memang seperti yang tadi saya bilang, yang permainan di online itu dia tidak hanya siang tetapi kadang malam juga, karena memang menarik sekali permainan itu. Malam juga kadang dia pingin main sebelum tidur, dan biasanya itu kalau dia online malam, teman-temannya juga ada online, jadi mereka main sama-sama. Oke, jadi itu yang terjadi. Nah, tapi tentunya teman-teman tidak pergi ke sekolah, tidak bertemu dengan teman-temannya, bermain seperti anak sewajarnya lah ya. Di sini kami hanya bisa dengan keluarga yang tinggal satu rumah. Tetangga sebelah ada punya anak, tetapi dia tidak bisa bermain dengan anak tetangga sebelah. Dia rindu sekali dengan sahabatnya, sahabat baiknya Emily, dan itu membuat dia sedikit stres dan sedih. Seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali gurunya telepon dan berbicara dengan dia lah ya. Jadi saat itu dia bilang sama gurunya kalau saya sedih sekali karena saya tidak bisa jumpa dengan saya punya best friends ya, dengan sahabatnya Emily. Jadi gurunya bilang sama
suami saya bilang sama dia, bilang tidak usah kau paksakan dia kalau untuk belajar, karena untuk ke sekolah saja dia sudah, untuk tidak bersekolah saja dia sudah stres, untuk tidak bertemu dengan temannya saja dia sudah stres. Jadi jangan buat dia tambah stres lagi dengan harus duduk di atas meja dan kita belajar. Karena bermain di rumah, dia katakan, karena dia bilang sama gurunya, saya bantu mama di kebun, tanam bunga dan seperti itu kan. Jadi gurunya bilang melakukan hal-hal seperti itu juga adalah pelajaran buat dia. Dan bahkan bermain atau jalan pun, karena kami diizinkan untuk jalan keluar kan, tetapi kami tidak mengambil keputusan untuk jalan keluar sampai bulan April. Jadi selama di rumah ya kami di rumah bersihkan kebun dan semua lakukan itu, dan dia main di trampolinnya atau seperti itulah teman-teman. Itu gurunya bilang itu bagian dari pelajaran hidup buat dia ya. Jadi biarkan saja apa yang dia mau lakukan, jangan paksakan dia untuk sekolah. Tetapi setiap hari kami akan bilang sama dia, kita sekolah sekarang lah ya, kau pakailah bajumu dan kita sekolah. Dan dia pakai baju dan kami 1 jam sekolah sama-sama. Oke teman-teman, jadi itu seperti itu. Sekarang mereka punya libur dan kami sudah dapat informasi apa yang kami akan lakukan di bulan September nanti. Biasanya itu kami kirim Alicia ke sekolah tanpa ada buku tulis atau pensil, tidak. Itu semua disediakan di sekolah. Nah, tetapi saat ini kami dianjurkan untuk kirim Alicia ke sekolah dengan pensil, dengan tempat pensil, dengan serutan, dengan ya seperti itu. Dan pada saat itu juga Alicia harus datang di waktu yang sudah ditentukan. Jadi dia dari jam 8.40 sampai jam 8.50 itu waktunya dia. Nanti kelas yang lain itu beda lagi jam, itu akan mempengaruhi jam pulangnya juga akan berbeda-beda. Nah seperti itu. Jadi itu yang akan kami lakukan, dan tetap harus menjaga 2 meter jarak antara teman satu dengan teman yang lain. Saya kurang tahu nanti mereka atur bagaimana, tetapi itu yang terjadi. Dan itu yang akan terjadi bulan September. Tapi sebenarnya teman-teman, pagi ini kami dapat di news di pagi ini lah ya, di breakfast BBC tadi pagi, dia bilang bahwa Perdana Menteri, ini nanti saya masukkan foto dari beritanya lah ya, Perdana Menteri tak berpikir bahwa mungkin 2 minggu lagi dari sekarang tanggal 28 Juli, 2 minggu lagi dari sekarang mungkin akan ada gelombang kedua dari COVID ini. Karena di Spain sudah mulai lah ya, jadi itu sudah ada rambu-rambu dari Perdana Menteri lah ya di sini. Jadi kami tidak tahu September seperti apa, apakah anak kembali lagi tidak bersekolah, itu sedih lah ya. Kami tidak tahu seperti apa. Tapi tadi saya punya suami bilang, jangan lupa beli toilet roll. Jangan lupa beli toilet roll. Jadi lucu kan teman-teman. Tapi ya saya tidak akan kayak kemarin. Kami stok makanan yang dari bulan Maret, beras itu banyak sekali kami beli. Masih ada. Jadi saya lihat ini karena saya taruh beras di pinggir sana. Itu masih ada. Kami beli 2 karung yang 5 kilo, 10 kilo. Tapi kami kan tidak setiap saat makan beras lah ya. Ada mie, ada apa semua, ada kentang. Nah jadi tidak cepat habis. Oke teman-teman, jadi itu saya punya sharing dari saya. Saya senang nonton ini, tapi bukan senang dengan kata-katanya, kasihan. Saya harap ya masalah pergumulan teman-teman di Indonesia bisa terselesaikan lah ya, dan pandemi ini juga cepat berlalu supaya kita bisa kembali ke kehidupan sedia kala, bisa travel pulang ke Indonesia. Makan papeda, aduh rindu. Dan oke, itu dari saya
ya share untuk teman-teman tahu bagaimana kami di Inggris ini. Dan ya, sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam dari saya, Carol. Dah, have a nice day and God bless.